Tim Amin nonton bareng debat calon presiden 2024 yang diselenggarakan di salah satu rumah kopi yang ada di kota Manado. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Tim Amin, atau Ketua Tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Sulawesi Utara Victor Mailangkai didampingi politisi senior kader PKS yaitu Haji Amir Liputo yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Manado, anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Jafar Effendi Moha, beberapa calon legislatif diantaranya, Haja Suprapti dari Partai Nasdem, Alfian Daini dari Partai PKB dan beberapa relawan Anies Muhaimin. Di sela-sela acara nonton bareng, tim Anies Muhaimin menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado beberapa waktu yang lalu. Ketua Tim Amin Sulawesi Utara Victor Mailangkai didampingi Haji Amir Liputo, menyerahkan langsung kepada korban kebakaran. Saat diwawancarai politisi senior Sulawesi Utara Haji Amir Liputo mengatakan bahwa terlepas dari kami mendukung Anies, sesuai dengan kasat mata kita melihat bahwa Anies Baswedan mengontrol emosi, mengatur ritme kalimat, dan bagaimana ketajaman intelektual seorang Anies Baswedan. Bukan itu saja, Anies Baswedan ini bukan hanya jebolan nasional, tapi Anies Baswedan ini adalah jebolan internasional. Dan saat ditanyakan, terlepas dari partai pendukung, dari 3 calon presiden siapa paling berkualitas, dan Haji Amir Liputo mengatakan, sangat jelas bahwa Anies Baswedan sangat berkualitas. Haji Amir Liputo juga menambahkan, hanya Anies Baswedan salah satu calon presiden, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang banyak memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah yaitu rumah ibadah gereja. Seperti apa penjelasannya berikut wawancara. Kita harus objektif menilai ya. Di luar karena beliau capres yang kita dukung, tapi saya kira kasat mata semua menyaksikan bagaimana beliau mengontrol emosi, bagaimana beliau mengatur ritme kalimat, dan bagaimana beliau dalam ketajaman intelektual beliau sebagai seorang intelektual, tidak hanya jebolan Indonesia tapi jebolan luar negeri. Saya kira tadi terbukti ya. Beliau berulang kali dipancing tapi beliau tidak terpancing, tapi beliau menjawab dengan data, dengan ilmu pengetahuan. Saya kira ke depan menghadapi zaman digital, menghadapi zaman yang lebih maju, kita tidak boleh lagi mengandalkan presiden yang hanya mengandalkan diksi, ya. Tapi kita harus mampu memilih presiden yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Karena ini sudah sunatullah di semua agama dituliskan, siapa yang berilmu maka dia akan menguasai dunia ini. Kalau kita tidak berilmu akan ditinggalkan dunia ini. Dan saya kira tadi, mohon maaf, bukan karena Anies calon presiden. Mari secara jernih saya menghimbau kita semua, terutama anak muda, kalian di persimpangan jalan. Negara ini ke depan apakah kita akan serahkan pada kekuasaan atau pada hukum yang adil? Maka Anies menyuruh kepada kita, mari kita jemput untuk perubahan agar negara ini benar-benar hukum menjadi panglima, sehingga ke depan siapapun yang memimpin dia harus mengikuti roh the law yang sudah diputuskan oleh bangsa dan negara ini. Bukan karena mau kita merubah aturan, bukan karena kehendak kita harus merubah aturan, tapi kitalah yang harus menyesuaikan dengan aturan tersebut. Saya kira itu jelas dari Pak Amin. Oleh sebab itu saya serukan kepada bangsa dan negara, anak muda di Sulawesi Utara dan semua kita, emak-emak, bapak-bapak, mari kita songsong masa depan yang lebih baik. Calon presiden yang begitu matang, secara emosi, intelektual, dan punya pengalaman memimpin ibu kota negara. Tidak gampang dengan 11 juta penduduk dari berbagai etnis. Bahkan ketika ada pertanyaan, bagaimana Bapak membangun rumah ibadah? Ternyata Anies menjawab dengan data. Dari semua gubernur yang ada di DKI Jakarta, Anies paling banyak mengeluarkan izin untuk membangun rumah ibadah, dan itu adalah gereja-gereja yang tidak seakir dengan Pak Anies, tapi dia melaksanakan amanah sebagai seorang pemimpin. Insya Allah Anies akan jadi pemimpin untuk kita semua. Terima kasih. Pak, terakhir Pak, dari 3 capres ini yang paling berkualitas terlepas dari partai Anda berkoalisi, dari 3 capres itu paling berkualitas mana Pak? Tiga berkualitas, tapi kalau kita lihat nilai saya kira Pak Anies di atas ya. Terima kasih. Jadi ketika tim Anies daerah dilantik,
kami mendengar ada musibah kebakaran di Manado. Maka spontaneous saat itu tim daerah Anies mengumpulkan dana. Dan dana itu malam hari ini yang kita bagi kepada korban kebakaran di Wawonasa. Sehingga amanah ini telah kami tunaikan. Tidak elok bagi kami dalam satu acara kemudian kita mendengar ada masyarakat yang tertimpa musibah. Kebetulan kita yang Maha Kuasa berikan kelebihan dari kami bareng-bareng. Alhamdulillah malam hari ini semua tertunaikan. 20 kepala keluarga mendapat bantuan, saya kira cukup lumayan. Mudah-mudahan ini bisa mencukupi kebutuhan mereka untuk beberapa hari ke depan. Terima kasih. Pak, ada satu Pak, untuk Pilpres nanti apa ada arahan untuk para kader-kader PKS memenangkan Anies? Ya, pertama untuk kader PKS, sosialisasi Anies, Caimin. Seluruh baliho caleg tidak boleh tidak ada gambar Anies dan Caimin. Semua harus ada. Dalam kegiatan-kegiatan kampanye mensosialisasikan program Anies Baswedan. Nah, kemudian dalam silaturahmi dengan siapa saja kita menjadi juru bicara Anies Baswedan, menyampaikan, tapi dengan catatan tidak boleh menghujat calon presiden yang lain, tidak boleh mendeskripsikan, tidak boleh seolah-olah kita menghina. Kita harus tetap menghargai mereka. Kita berkompetisi dengan adil karena kami yakin dan percaya Anies Baswedan mampu membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.